Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Malam luar biasa. Tetap semangat. Oke, sebelumnya saya berterima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan berbagi diseminasi dalam budaya positif, yang dimana kegiatan ini bukan hanya untuk melengkapi tugas saya, tapi juga berbagi sama ibu-ibu bagaimana itu budaya positif. Baiklah, sebelum saya memaparkan beberapa hal, baiknya kita nonton video dulu. Saya akan share screen. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru Terdengar hebat. jelas Bapak Ibu? Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga,
kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat
adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Masih membersamai saya di sini untuk membahas budaya positif. Mungkin kenapa saya menampilkan video kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu, karena nanti ada kaitannya sama keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya yang bakal kita bahas ke depannya. Jadi kalau dalam kehidupan ya, murid itu ketika dia tidak dapat memenuhi salah satu dari 5 tadi, biasanya dia itu akan berperilaku sesuai dengan apa yang belum terpenuhi gitu. Biasanya kayak, sorry ya, kemarin saya udah buat
video mengenai anak murid nih, dia itu pengen main aja di luar, waktu istirahat masih mau main di luar. Itu dari pengamatan kita, ada kebutuhan hidup yang belum terpenuhi dari si anak, ya. Mungkin saya minta responnya dari Bapak Ibu sekalian. Di sini kan ada 5 tadi yang dijelaskan bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Menurut Bapak Ibu, apa yang belum terpenuhi ketika seorang anak itu udah tahu bel tapi dia masih mau main-main aja? Mungkin bisa raise hand, ada yang mau menjawab? Kesenangan, Pak. Ya, kesenangan. Ya, karena memang si anak itu masih pengen senang-senang dulu. Ya, bagaimana kita meresponnya, nanti kita buat dulu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ya. Jadi kita harus pahami dulu kebutuhan si anak. Ada juga anak yang di kelas dia makan. Itu kalau nggak kebutuhan dasar laparnya itu terpenuhi, atau dia memang pengen bebas aja makan di kelas gitu. Jadi kita betul-betul harus paham bagaimana kebebasan dari si anak itu, kebutuhan dari si anak itu sudah terpenuhi apa belum. Ya, karena ya kita juga pasti seperti itu kan. Kalau misalnya, maaf nih, kalau dulu kan garain temen, atau sekarang ada murid yang garain temen, dia itu biasanya itu butuh diperhatiin gitu, ya, butuh diperhatiin. Jadi cara menanganinya cuman, nah kalau cara menanganinya kita itu harus buat kesepakatan kelas dulu, kemudian kita juga harus bersama-sama membuat keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, jadi saya membahas sedikit tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu merupakan daftar peraturan yang dibuat secara bersama oleh guru dan siswa. Biasanya kesepakatan kelas dibuat awal-awal masuk kelas, ya. Nah, nanti kita masuk ke keyakinan, kita buat kesepakatan dulu. Kalau dari alurnya, itu kita buat kesepakatan, aturan-aturan di kelas dulu, ya. Sebelum masuk nih, semisal menjaga kebersihan kelas, ya. Kemudian masuk tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, semisal seperti itu, ya. Jadi ketika anak-anak itu nanti misalnya enggak ngumpul tugas tepat waktu, kemudian membuang sampah sembarangan, di situ baru kita bisa panggil dan tanya, ya. Jangan langsung kita menghakimi. Jadi anak-anak itu kan semua pasti punya alasan tuh kenapa mereka melakukan seperti itu, dan kita bisa menjadikan kesepakatan itu untuk mengingatkan mereka kembali. Kita kan udah pernah buat kesepakatan kalau buat tugas harus tepat waktu. Jadi kalau nggak tepat, bagaimana? Apakah kita menghukum? Nah, itu nanti kalau di keyakinan kelasnya kita buat, itu dia memiliki nilai disiplin. Jadi kesepakatan yang kita buat itu harus ada nilai-nilai kebajikan. Saya akan share dulu nilai-nilai kebajikan.
Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Sudah, Pak Agus. Terima kasih Bu Egi. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu yang belum buat kesepakatan kelas bisa dibuat, baik itu untuk guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Jadi kalau kita buat kesepakatan kelas itu aturan-aturan yang udah pasti itu nggak bisa dilanggar dan itu terfokus gitu. Tapi kalau keyakinan dia abstrak, ya. Semisal kalau keyakinan kelas kita harus menjaga ketertiban, kita harus menghargai orang, itu keyakinan dia terdapat nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau kesepakatan kelas itu dia aturan tertulis. Ya sebenarnya kalau keyakinan itu turunnya nanti ke buat aturan. Jadi kalau kita mau buat aturan kelas harus ada nilai-nilai kebajikannya di sini. Di sini ada peduli. Kemudian rajin, nilai kebajikan. Kalau misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif ya, beda dengan dilarang buang sampah sembarangan, berbeda dia. Karena dari pemateri, beberapa pemateri itu memiliki survei kecenderungan siswa ketika dilarang itu malah dilakukan. Tapi kalau misalnya kita pakai kalimat positif seperti buanglah sampah pada tempatnya, dia lebih mengajak. Ya, di situ ada nilai rajin, kemudian tanggung jawab. Ya, kemudian apalagi? Gotong royong juga ada kalau misalnya kita di tiap Kamis. Ya. Itu Bapak Ibu bisa buat kesepakatan kelas dulu. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan kelas yang dilanggar, baru nanti kita larinya ke restitusi. Jadi kita nggak bisa menghukum anak sementara kita nggak pernah buat kesepakatan kelas itu. Susah, anak-anak bingung. Apa iya Pak? Sama Bapak nggak boleh gini, kan kemarin nggak ada masuk. Kalau kita dulu kuliah kan ada kontrak kelas itu, kontrak kuliah. Jadi apa-apa aja aturan yang dibuat oleh dosen harus kita ikuti. Kalau nggak kita ikuti, apakah nanti ada semacam konsekuensi buat kita, itu juga harus kita perhatikan. Karena anak-anak itu kalau misalnya nggak kita buat aturan dari awal, mereka itu kayak makanya ketika MPLS semua aturan itu diperkenalkan sama kesiswaan. Bukan begitu Bu Rida? Bu Rida udah tidur kayaknya. Iya Pak Agus. Ya biar anak-anak itu paham bagaimana aturan di SMA 5. Kalau saja kita bayangin di waktu MPLS atau waktu pertama masuk mereka itu tidak kita kenalkan aturan, kita akan sulit. Apalagi kita, maaf nih, saya juga sering nih, cuman lisan, sama saya nggak seperti ini, sama saya seperti ini, sama saya itu tidak cukup sama mereka. Makanya kita harus buat kesepakatan kelas, ya. Kemudian bisa juga buat keyakinan kelas, dimana nilai-nilai kebajikannya tertuang di situ. Kita nggak bisa main cakap-cakap aja. Jadi kalau bisa sama anak-anak itu diajak, mau mereka tuh cemana gitu. Kalau saya kemarin praktek juga berjalan ya karena CGP. Kemarin saya bukan beberapa kelas, semua kelas tuh saya buat kesepakatan, terutama untuk PJOK ya, karena saya guru baru megang PJOK. Kita buat kesepakatan nih, memakai seragam olahraga saat di lapangan. Artinya apa?
ya biar mereka itu, oh berarti kalau nggak pakai seragam nggak boleh ke lapangan ini. Jadi mereka itu berpikir untuk menyiapkan seragam agar mereka bisa ke lapangan. Kemudian kalau untuk di kelas, saya buat kesepakatan juga biar nggak terlalu ribut. Jadi kalau yang mau berbicara boleh angkat tangan dulu atau permisi, angkat tangan izin sama guru, nggak main keluar, bu permisi ya bu, nggak seperti itu. Jadi anak-anak tuh lebih tertib karena kan kita mau membuat kondisi kelas itu menjadi tertib. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika anak melanggar kesepakatan kelas itu? Kira-kira Bu Rida bisa bantu saya? Atau Bu Rida bisa menjawab apa yang saya tanya? Bagaimana jika anak melanggar atau tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama? Atau teman-teman yang lain? Izin Pak Agus, Ya Bu. kalau misalnya anak-anak melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, kita harus melakukan restitusi. Oke, baik. Restitusi. Restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang tahu? Saya lupa Pak Agus. Jadi saya boleh izin share screen dulu untuk satu video yang baru saja saya buat. Permisi Pak. Silakan duduk Alwi. Baik Pak. Gimana keadaan kamu? Baik Pak. Alhamdulillah. Kamu tahu tidak kenapa kamu saya panggil? Tahu Pak, karena saya terlambat masuk jam pelajaran Bapak. Baiklah Alwi, ternyata kamu menyadarinya. Semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin kamu jelaskan mengapa kamu tadi bisa terlambat masuk ke pelajaran saya. Maafkan saya Pak. Saya tadi terlalu asik bermain futsal hingga saya tidak sadar ternyata bel masuk sudah berbunyi. Baiklah Alwi, saya hanya ingin mencari solusi untuk permasalahan kamu ini. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya, coba kamu sebutkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Baik Pak, setiap anggota kelas perlu mengikuti pembelajaran tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai sesama, dan juga menjaga ketertiban kelas. Oke Alwi, menurut kamu keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Saya tidak mengikuti pembelajaran tepat waktu Pak. Nah, Alwi, setelah kamu menyadari keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan, apa yang akan kamu lakukan? Sebelumnya, saya ingin minta maaf kepada Bapak dan berjanji akan melaksanakan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Nanti juga saya akan mengulas lagi keyakinan kelas sama teman-teman saya, Pak, agar teman-teman bisa melaksanakannya dengan baik, Pak. Baik Alwi, saya maafkan kamu.
Semoga kamu bisa menerapkannya dan mengingatkan teman-teman kamu agar selalu menerapkan apa yang telah menjadi keyakinan kelas kita bersama. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, saya pulang dulu ya Pak. Iya, hati-hati Alwi. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, tadi satu contoh kasus di mana Alwi itu terlalu asik dia main futsal, akhirnya lupa ternyata bel istirahat sudah habis dan harusnya dia masuk kelas. Cuman karena dia terlalu asik dia lupa masuk kelas. Di sini ada kebutuhan Alwi yang belum terpenuhi, yaitu kesenangan. Karena dia masih pengen senang-senang itu. Nah, mungkin kalau kita di lapangan seperti ini kita udah marah-marah nggak jelas gitu. Sementara si anak itu butuh sebenarnya kebebasan, kesenangan dalam bermain. Hanya saja mungkin terlalu asik dia. Nah, di sini posisi kita itu harus benar-benar mengayomi dia. Berikutnya ya, ini ada kasus lainnya. Kamu Baik, Pak. syukurlah. Kamu tahu tidak kenapa kamu saya panggil? Tahu, Pak, karena saya tadi buang sampah sembarangan di kelas. Baiklah Beatrix, ternyata kamu menyadarinya. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin kamu jelaskan mengapa tadi kamu membuang sampah sembarangan. Maafkan saya, Pak. Saya buru-buru ingin menemui teman saya, Pak. Dan saya tidak berpikir mencari tempat sampah. Jadi saya buang saja, Pak, di lantai. Baiklah Beatrix, saya hanya ingin mencari solusi untuk permasalahan kamu. Baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya, coba kamu sebutkan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Baik, Pak. Setiap anggota kelas perlu mengikuti pembelajaran tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, saling menghargai sesama. Dan juga menjaga ketertiban kelas. Oke Beatrix, menurut kamu keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Saya tidak menjaga kebersihan kelas, Pak. Nah Beatrix, setelah kamu menyadari keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan, apa yang akan kamu lakukan? Sebelumnya, saya ingin minta maaf kepada Bapak dan saya akan berjanji akan melaksanakan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Nanti saya juga akan mengulas lagi keyakinan kelas sama teman-teman saya, Pak, agar teman-teman saya bisa melaksanakannya dengan baik. Baik Beatrix, saya maafkan kamu. Semoga kamu bisa menerapkannya dan mengingatkan teman-teman kamu agar selalu menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita bersama. Terima kasih banyak ya. Iya, Pak, saya juga terima kasih. Oke, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita menciptakan kondisi di mana mereka mau dengan sukarela memperbaiki kesalahan mereka dan dengan masih pede bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, terkhusus yang lebih baik lah ya, karena kita di sini untuk menciptakan karakter. Jangan pula anak itu kita marah-marah terus nanti dia down ya, kemudian dia nggak mau sekolah. Di beberapa momen saya ketemu sama anak-anak yang seliweran nih di luar. Jadi mereka, saya tanya, kenapa nggak mau masuk? Nggak enak Pak sama ibu itu, nggak enak Pak sama bapak itu. Jadi jangan salahkan anak ketika mereka itu nggak mau masuk. Kadang-kadang kita harus introspeksi nih. Jangan-jangan emang ada tindakan kita yang salah, mungkin menyakiti mereka, mungkin tidak pas dengan mereka. Makanya perlu di sini segitiga restitusi. Ya, ini saya share screen lagi.
Nah, di sini saya langsung buka ya untuk Alwi. Sebenarnya semua tahapan restitusi itu ada namanya segitiga restitusi ya. Nah, saya akan share yang lain nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ada tahapan, ini hanya contoh saja ya. Tapi tahapannya ini memang benar-benar harus kita laksanakan. Kalau kalimatnya hanya contoh saja. Jadi di sini yang pertama yang harus kita lakukan itu stabilkan dulu identitas dia, karena biasanya anak-anak kalau udah melakukan kesalahan dia nggak stabil itu. Baik diri dia, psikis dia, kemudian dia nggak tahu kenapa aku bisa berbuat seperti ini gitu. Jadi kita pelan-pelan tanya ya, terus mungkin ya udah kamu nggak apa-apa kok, biasa. Sorry kalau biasa juga nggak baik ya, terbuat salah itu tidak apa-apa ya, ya tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ini hanya contoh saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu cara kita menstabilkan identitas anak kita ya. Kemudian untuk langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Biasa kita tanya lah, kamu pasti punya alasan nih kenapa lakukan tersebut ya. Kemudian kamu tahu nggak kalau kamu seperti itu bisa seperti ini, orang bisa seperti ini ya. Hal tindakan yang salah dia dampaknya apa gitu. Itu memang harus kita tanya dia benar-benar biar dia sadar, oh aku salah gitu. Kemudian menanyakan keyakinan ya. Kan kita udah buat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Makanya di sini kalau ini mau kita terapkan sementara kita belum membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, agak sulit. Karena kan kita belum pernah sepakat sama anak, tiba-tiba mau kita buat restitusi agak sulit. Jadi di sini saya saranin untuk rekan-rekan yang belum pernah buat kesepakatan atau keyakinan kelas yang secara tertulis ya, terutama saya saranin untuk buatlah segera ya. Saya juga seperti itu, saya juga masih belajar, sama-sama belajar ya. Jadi inilah segitiga restitusi itu. Mungkin ini lebih pasnya disampaikan sama kesiswaan ini kayaknya, atau BK. Oke, jadi disinilah segitiga restitusi itu ya. Dan yang bisa menjalankan ini ya, nah kita bahas sedikit ya tentang posisi kontrol. Sorry, mana ini posisi kontrol? Banyak kan? Oke. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol nih dalam menerapkan disiplin. Mungkin sebelum kita akhiri, ini ada 5 posisi kontrol. 1, penghukum. Ini guru-guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya itu patuhi aturan saya atau awas ya, kamu salah terus, nggak ada betulnya. Ini kayaknya cenderung ke menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat. Nah, di sini kayaknya dia ini otoriter, ini penghukum ini.
Pokoknya harus dipatuhi segala omongan dia nih. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, anak tuh jadi sedih. Aduh, aku udah buat kecewa guru. Berapa kali bapak memberitahu kamu ya. Kalau ini paling sering nih, saya dulu juga seperti ini. Kalau orang tua kamu tahu cemana coba. Kadang-kadang kita seperti itu. Nih, ada yang teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya pikir ibu teman saya. Murid merasa dikecewain dan tidak mau lagi berusaha. Akhirnya dia malas sama kita. Itu kalau kita buat dia tuh kayak teman kita. Jadi kita harus paham juga posisi kontrol ini ada pemantau. Kalau pemantau ini sedikit kaku nih sama peraturan-peraturan. Peraturannya apa ya? Apa yang kamu lakukan? Sanksi, konsekuensi. Itu terlalu terlalu kaku sama aturan kalau tim pemantau. Nah, yang terakhir ini manajer. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah mewakili keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut diperlukan. Ini biasanya yang keluar kalimat, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakininya. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ya. Jadi di sini tuh kita juga kasih kesempatan anak yang melakukan kesalahan agar dapat mencari solusi dan memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, karena anak SMA juga pasti udah dewasa kan. Restitusi penerapan di sekolah. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Ada yang mau nanggapi atau ada pertanyaan? Demikian ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ilmunya. Selamat malam. Terima kasih Pak Agus. malam. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan melakukan kesepakatan kelas. Bukan melakukan sih, lebih tepatnya membuat kesepakatan kelas. Jadi apa isi kesepakatan kelas? Persetujuan bersama, aturan yang dibuat bersama dan dilaksanakan bersama-sama, ya, melalui kesepakatan yang kita sama, ya, terutama untuk pelajaran sejarah, ya. Saya ini kita kan semua mau belajar nyaman kan. Yang kalian buat nanti aturan apa yang bisa buat kita nyaman untuk belajar di kelas, ya, tanpa melanggar aturan-aturan yang lain. Sebenarnya kesepakatan kelas ini bukan hanya terkait sama aturan saja, tapi ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam kesepakatan kelas. Ya, itu negatif. Bisa. Ya, saya kasih kalian kesempatan untuk menuangkan apa yang ingin kalian tuangkan. Ya. Jadi nanti kita baca satu-satu. Nanti kalian tulis, kemudian kalian tempel.
Nanti pas manusia. Oke, bisa. Kalian buat dulu apa yang mau, kesepakatan apa yang mau kalian terapkan di kelas ini. Ya. Dilarang membuat keributan. Boleh. Ya maksimal 3. Dilarang. Maksimal dilarang masuk di kelas 3. Dan Pak, Pak, di kelas ini tetap gimana? mau dilarang masuk Kalau kelas. masih sama Karena kunci keributan ada di jangan nyontek ya. Bisa. Dilarang perempuan di dalam kelas. Di dalam kelas. Nanti udah siap ya. Pak itu mau lengket Pak. Tulis ya, ditulis. Dilarang menggergaji leher teman. Gak gitu. Terus tanggung jawab. Terus apa lagi? Covid men. Gotong royong bisa. Kalau lagi gotong royong. Tegang rasa Pak. Nggak ada pegang rasa. Percaya toleransi. Buang sampah di Kebersihan. kreatif. Kejauhan dulu. Oke. Ini jadi saya harap kesepakatan dan keyakinan yang kita buat ini secara bersama-sama bisa kita terapkan dengan baik ya, agar pembelajaran yang kita laksanakan bisa berjalan dengan tertib, dengan nyaman.